Di Subang, ada satu lapak martabak terang bulan yang katanya selalu laris, bahkan saat malam paling sepi. Tapi warga bilang, sejak rezekinya naik, satu anak menghilang, dan bau anyir itu tak pernah benar-benar pergi. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Dari mulut ke mulut, nama itu pertama kali muncul bukan sebagai peringatan, tapi sebagai bahan obrolan ringan. Di warung kopi, di pos ronda, di pinggir jalan tempat orang menunggu angkot. Awalnya biasa saja, hanya cerita tentang seorang pedagang martabak terang bulan yang lapaknya selalu ramai. Bahkan saat hujan turun deras dan jalanan Subang mulai sepi. Aneh ya, yang lain tutup, dia masih laku. Begitu kata seseorang. Lalu diangguki yang lain tanpa curiga apapun, lapak itu berdiri di tempat yang sebenarnya tidak istimewa. Bukan di pusat kota, bukan pula di perempatan besar. Tapi entah kenapa, orang-orang selalu datang. Anak muda, sopir, pegawai pabrik, bahkan orang luar kota yang katanya cuma lewat. Mereka bilang, rasanya beda, lebih legit, lebih nagih. Namun semakin sering nama lapak itu disebut, semakin berubah pula nada pembicaraannya. Tidak lagi soal rasa, tapi soal keberuntungan yang terasa terlalu cepat. Ada yang ingat, dulu pedagang itu bukan siapa-siapa. Pernah keliling, pernah pindah-pindah, bahkan sempat berhenti jualan. Tapi sejak menetap di tempat itu, semuanya seperti berbalik. Baru setahun, tapi motornya ganti, kata seorang tukang parkir. Rumahnya juga, kata orang, bukan ngontrak lagi, sahut yang lain. Mereka tertawa kecil, tapi ada jeda hening setelahnya. Seolah sama-sama menyadari ada sesuatu yang tidak mereka ucapkan. Nama Pak Asep mulai disebut pelan-pelan, bukan diperkenalkan langsung olehnya, tapi dirangkai dari potongan cerita orang lain. Ada yang bilang, dia jarang ngobrol, datang sore, buka lapak, jualan sampai larut, lalu pulang tanpa banyak kata. Kalau ditanya soal ramai, jawabannya selalu sama, singkat dan datar. Alhamdulillah, lagi ada rejeki. Tidak pernah lebih dari itu. Senyumnya ada, tapi seperti dipaksakan, yang membuat desis-desis itu tumbuh. Bukan hanya soal uang, tapi soal kebiasaan. Pak Asep sering terlihat berdiri diam di depan lapaknya saat adonan belum juga dituangkan ke wajan, menatap kosong, seolah menunggu oba-oba yang hanya dia dengar. Pernah ada pembeli yang nyeletuk, "Pak, belum dimasak." Dia tersentak, lalu tersenyum kaku. Iya, sebentar. Setelah itu, martabak tetap jadi, tetap laku. Tapi cerita tentang tatapan kosong itu menyebar. Malam-malam tertentu juga jadi bahan bisik-bisik. Ada yang bilang lapaknya kadang buka lebih lama dari biasanya. Bahkan, saat jam menunjukkan lewat tengah malam, lampunya tetap menyala, sementara kios lain gelap. Seorang warga pernah lewat dan mencium bau yang aneh. Bukan bau manis martabak, tapi seperti anyir samar yang cepat hilang. Waktu diceritakan ke orang lain, ada yang menimpali pelan. Jangan-jangan, kalimat itu jarang diselesaikan. Seolah semua orang tahu lanjutan koteketan ia. Tapi tak ada yang berani mengucapkannya terang-terangan. Di kampung, ada hal-hal yang lebih aman disimpan dalam hati. Tapi justru karena disimpan, ia tumbuh. Setiap keberhasilan Pak Asep menjadi bahan dugaan baru. Setiap perubahan hidupnya jadi alasan bisik-bisik berikutnya. Ada pula yang mulai mengaitkan dengan masa lalunya. Katanya, sebelum lapak itu ramai, Pak Asep pernah terlihat pergi malam-malam ke arah kebun, sendirian. Ada yang melihatnya membawa bungkusan, ada pula yang bilang, dia pulang dengan wajah pucat. Saat ditanya, jawabannya singkat, urusan pribadi. Sejak itu, orang-orang mulai menyebut lapaknya bukan sekadar tempat jualan, tapi tempat yang ada isinya. Menariknya, tidak semua orang takut. Banyak juga yang justru sengaja datang karena cerita-cerita itu. Katanya enak karena ada tambahan, ujar seorang pelanggan sambil tertawa setengah bercanda. Tapi tawa itu cepat hilang saat ia sendiri terdiam, seolah menyadari ucapannya barusan terlalu jauh. Pak Asep yang mendengar hanya menunduk, fokus pada wajan, tak pernah membantah, tak pernah mengiyakan. Desas-desus itu akhirnya menjadi semacam kabut, tidak terlihat jelas, tapi terasa. Orang-orang membicarakannya sambil menurunkan suara, sambil menoleh ke kanan dan kiri. Nama Pak Asep tak lagi disebut sebagai pedagang biasa, tapi sebagai contoh. Contoh rezeki yang datang terlalu cepat. Contoh keberuntungan yang membuat orang bertanya-tanya, apa harga dibaliknya? Dan sejak saat itu, setiap kali aroma martabak tercium di malam hari, bukan hanya rasa manis yang terbayang di kepala warga Subang, tapi juga pertanyaan yang tak pernah dijawab dengan lantang. Rezeki itu datang dari mana?
dan apa yang suatu hari nanti akan diminta sebagai gantinya. Nama itu tidak pernah diumumkan, tidak ada spanduk besar, tidak ada perkenalan resmi. Ia muncul pelan-pelan, dirangkai dari bisikan yang berpindah telinga. Awalnya hanya disebut sebagai yang jualan martabak di ujung jalan itu. Lemah, orang mulai menambahkan satu kata di depannya. Pak Asep, dan sejak itulah, nama itu tidak lagi netral. Tidak ada yang benar-benar merasa kenal dekat dengan Pak Asep. Ia ada, terlihat setiap sore, tapi seolah berdiri sedikit terpisah dari dunia sekitarnya. Kalau orang lain bercanda dengan pembeli, tertawa keras, atau mengeluh soal sepi, Pak Asep jarang ikut. Ia lebih sering mengangguk, menjawab seperlunya. Suaranya datar, tidak tinggi, tidak rendah, seperti orang yang tidak ingin terlalu diingat. Orangnya pendiam ya, kata seorang pelanggan lama suatu malam. Iya, tapi jualannya rame terus, jawab temannya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat orang lain yang mendengar ikut berpikir. Dari situlah cerita tentang masa lalu Pak Asep mulai dirangkai. Tidak satu versi, tapi banyak. Ada yang bilang dulu dia pernah jualan di daerah lain tapi bangkrut. Ada yang ingat dia sempat kerja serabutan, angkat-angkat barang di pasar. Bahkan ada yang mengaku pernah melihat Pak Asep tidur di musala kecil dekat terminal. Tidak ada yang bisa memastikan mana yang benar, tapi semuanya sepakat pada satu hal. Hidup Pak Asep dulu tidak seperti sekarang. Yang membuat warga heran bukan perubahan itu sendiri, tapi kecepatannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pak Asep berubah dari orang yang nyaris tak diperhitungkan menjadi sosok yang sering disebut. Motor barunya terlihat jelas, rumahnya mulai direnovasi, dan gaya hidupnya pelan-pelan naik. Tapi anehnya, tidak ada kesan pamer. Semua itu terjadi dayem-dayem, seperti air yang naik tanpa suara. Dia nggak pernah cerita ya, dapat rezeki dari mana, ujar seorang ibu di warung sayur. Orang kayak gitu biasanya ada pegangan, sahut yang lain. Sambil menurunkan suara, pegangan. Kata itu menggantung di udara, cukup untuk membuat obrolan berhenti sesaat. Pak Asep sendiri seperti sengaja menjaga jarak. Ia jarang terlihat ikut kegiatan kampung. Kalau ada hajatan, datang sebentar, lalu pulang. Kalau ada rapat warga, namanya tercatat. Tapi orangnya sering tidak ada. Bukan karena sombong, kata sebagian orang, tapi karena seperti menghindar. Seolah ia tidak ingin terlalu banyak ikatan. Ada satu hal yang sering dibicarakan, tatapan matanya. Bukan tatapan orang jahat, bukan pula tatapan marah, tapi kesal. Seperti orang yang pikirannya sering berada di tempat lain. Pernah suatu kali, seorang anak kecil berdiri lama di depan lapaknya, menatap proses pembuatan martabak. Pak Asep berhenti sejenak, menatap balik anak itu. Wajahnya berubah tegang, lalu ia memalingkan muka. Sejak itu, cerita tentang tatapan itu menyebar. Matanya kayak orang capek, tapi bukan capek kerja, kata seseorang. Capek mikir, jawab yang lain pelan. Deses. Makin kuat ketika orang-orang sadar. Pak Asep jarang terlihat bersama keluarganya. Istrinya jarang muncul. Anak-anaknya hampir tak pernah ikut. Padahal pedagang lain sering membawa anak atau istri menemani. Saat ditanya, jawabannya selalu singkat. Dirama, tidak ada nada kesal, tapi juga tidak ada kehangatan. Semakin sering nama Pak Asep disebut, semakin banyak pula orang yang merasa ada yang janggal, meski tak bisa menunjuk apa. Seolah nama itu membawa bayangan sendiri. Kalau disebut terlalu keras, orang refleks menoleh. Kalau dibicarakan terlalu lama, suasana jadi canggung. Bukan karena takut, tapi karena ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Anehnya, Pak Asep sendiri tidak pernah membantah cerita apapun. Ia tidak menyangkal masa lalunya, tidak pula mengklarifikasi keberhasilannya. Ia membiarkan namanya dibentuk oleh orang lain, oleh bisik-bisik yang terus tumbuh. Sialah ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apa-apa. Dan sejak saat itu, Pak Asep bukan lagi sekadar nama pedagang martabak. Ia menjadi simbol. Simbol dari seseorang yang muncul dari nol, naik terlalu cepat, dan memilih diam saat semua orang bertanya-tanya. Nama yang lahir dari bisik-bisik, dan terus hidup dari rasa penasaran yang tidak pernah menemukan jawaban. Menjelang malam, ketika jalanan mulai lengang, dan suara mesin perlahan menghilang, lapak itu justru masih berdiri. Lampu bohlam kuning menggantung rendah. Cahayanya redup, tapi cukup untuk menerangi wajan dan adonan yang belum dituangkan. Di saat pedagang lain sudah membereskan dagangan, Pak Asep masih di sana, sendirian. Seolah malam bukan tanda untuk berhenti, tapi waktu yang justru ia tunggu. Orang-orang yang lewat sering melambatkan langkah. Bukan karena ingin membeli, tapi karena heran. Masih buka? Tanya seseorang. Suatu malam, Pak Asep mengangguk tanpa senyum. Iya,
Jawaban itu terdengar biasa, tapi ada sesuatu dalam caranya mengucap. Seperti orang yang tidak punya pilihan selain tetap menunggu. Suasana sekitar lapak terasa berbeda saat malam benar-benar turun. Tidak ramai, tidak pula benar-benar sepi. Ada jarak yang aneh, seperti udara di sekitarnya lebih berat. Bau mentega yang biasanya manis bercampur dengan aroma lain yang sulit dijelaskan. Bukan busuk, tapi menusuk. Anyir samar yang cepat menghilang, tapi cukup untuk membuat orang mengernyitkan dahi. Pak Asep sering berdiri lama di depan wajan kosong. Tangannya memegang sendok adonan, tapi tidak bergerak. Matanya menatap ke satu titik. Bukan ke wajan, bukan pula ke jalan. Pernah seorang pembeli yang sudah lama menunggu berkata pelan, "Pak, belum dimasak." Pak Asep tersentak, seolah baru kembali. "Oh, iya." Ia tersenyum singkat, lalu mulai bekerja. Gerakannya cepat dan rapi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ada malam-malam tertentu, ketika lapak itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti, suara serangga hilang, hanya bunyi api dari kompor yang terdengar. Pada malam seperti itu, Pak Asep jarang bicara. Bahkan saat pembeli datang, ia hanya mengangguk dan menyebut harga. Beberapa orang mengaku mendengar suara lain di sela bunyi api, seperti bisikan pelan, bukan dari satu arah, tapi dari sekitar lapak. "Lu denger nggak?" bisik seorang pembeli pada temannya. "Denger apa?" "Kayak ada yang ngomong." Temannya tertawa kecil, tapi tawanya cepat berhenti saat suara itu terasa semakin dekat. Lalu tiba-tiba hilang begitu martabak diangkat dari wajan. Yang paling sering dibicarakan warga adalah kebiasaan Pak Asep menutup lapak, bukan saat dagangan habis, tapi seolah setelah sesuatu selesai. Kadang ia tutup pukul 11, kadang lewat tengah malam. Tidak ada pola. Pernah seorang warga melihatnya membereskan lapak dengan tergesa. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis meski udara dingin. Saat disapa, Pak Asep hanya mengangguk cepat, lalu pergi. Malam itu, bau anyir terasa lebih kuat. Seorang tukang ojek yang mangkal tidak jauh dari sana mengaku mual. "Bawa apa sih barusan?" "Keconya." Tapi ketika mereka menoleh, lapak sudah kosong, lampu mati, seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Sejak itu, cerita tentang lapak yang tak pernah tutup semakin sering terdengar. Orang-orang bilang, lapak itu bukan menunggu pembeli, tapi menunggu waktu, menunggu malam yang tepat. Ada yang bersumpah pernah melihat Pak Asep berbicara sendiri. Bibirnya bergerak tanpa suara, matanya fokus ke wajan kosong. Ada pula yang mengaku melihat bayangan berdiri di sisi lapak, tapi menghilang saat didekati. Pak Asep tidak pernah menjelaskan apapun. Saat pagi tiba dan orang-orang membicarakan kejadian malam sebelumnya, ia hanya tersenyum tipis jika kebetulan bertemu. Seolah malam-malam itu bukan bagian dari hidupnya. Atau mungkin justru sebaliknya, hanya malam itulah yang benar-benar ia jalani. Dan setiap kali larut tiba, ketika jalanan Subang mulai sepi dan lampu-lampu satu persatu padam, warga tahu satu hal, selama lapak martabak Pak Asep masih menyala, malam belum benar-benar selesai. Ada sesuatu yang masih bekerja di balik cahaya redup itu. Sesuatu yang tidak ikut pulang bersama orang-orang biasa. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak pula diumumkan lewat cerita dari mulut Pak Asep sendiri. Ia muncul perlahan, hampir tak terasa. Sampai suatu hari, warga sadar bahwa hidup pedagang martabak itu sudah tidak sama lagi. Bukan karena gaya bicaranya berubah, bukan pula karena sikapnya jadi tinggi, tapi karena tanda-tandanya terlalu jelas untuk diabaikan. Motor pertama yang berganti jadi bahan obrolan. Bukan motor mewah, tapi baru, bersih, dan dibayar tunai. Kata orang yang melihat langsung, "Baru kemarin masih yang lama," ujar seorang tetangga, sambil mengernyitkan dahi. Lalu tak lama berselang, kabar tentang rumahnya ikut menyusul. Dinding dicat ulang, atap diganti, halaman dirapikan. Tidak besar, tidak mencolok, tapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Uangnya ada, Pak Asep sendiri tetap sama. Datang sore, buka lapak, pulang larut. Tidak ada pesta, tidak ada syukuran besar. Jika ditanya soal perubahan hidupnya, jawabannya selalu sederhana. "Alhamdulillah, lagi lancar." Kalimat itu diucapkan datar, tanpa nada bangga, seolah semua itu terjadi begitu saja, tanpa usaha tambahan. Namun orang-orang yang memperhatikan tahu, tidak ada yang berjalan begitu cepat tanpa sebab. Lapak martabak Pak Asep selalu ramai, bukan hanya di jam makan malam, tapi hampir sepanjang waktu ia buka. Bahkan saat hujan deras, pembeli tetap datang. Kadang mereka rela menunggu lama, berdiri di pinggir jalan dengan payung, hanya untuk satu bungkus martabak. "Rasanya emang beda," kata seorang pelanggan. "Beda gimana?" "Enjekak."
Negih, kata nagih itu terus diulang. Tapi semakin sering diucapkan, semakin terasa ada makna lain di baliknya. Seolah yang membuat orang kembali bukan hanya rasa, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Sesuatu yang bekerja pelen-pelen. Tanpa disadari, dalam beberapa bulan, Pak Asep mulai menambah perlengkapan lapaknya. Wajan baru, kompor tambahan, bahan yang selalu tersedia banyak. Ia tidak lagi terlihat khawatir kehabisan modal. Bahkan pernah terdengar kabar, ia meminjamkan uang ke orang lain. Bukan jumlah kecil. Dan yang meminjam selalu heran, karena Pak Asep tidak pernah menagih dengan keras. Tenang aja, katanya suatu kali. Nanti juga balik sendiri. Kalimat itu membuat yang mendengar terdiam. Ada keyakinan aneh di sana. Seperti orang yang tahu uangnya tidak akan benar-benar habis. Sejak itu, warga mulai menyebut fase ini sebagai masa senang Pak Asep. Masa ketika rezeki seolah mengalir tanpa hambatan. Wajahnya terlihat lebih segar. Tidurnya katanya lebih nyenyak dan lapaknya semakin dikenal. Tapi di balik semua itu, ada detail kecil yang mulai mengganggu. Pak Asep jarang membawa uang ke bank. Tidak ada cerita tentang tabungan. Tidak ada rencana jangka panjang yang ia bicarakan. Uang itu datang, dipakai, lalu datang lagi. Seolah ia tidak perlu menyimpannya. Seolah ada sumber lain yang selalu siap mengisi kembali. Seorang warga pernah bercanda setengah serius. Pak Asep mah kayak punya sumur sendiri. Ia hanya tersenyum tipis. Kalau rezeki, jangan ditolak. Namun di mata sebagian orang, senyum itu tidak sepenuhnya bahagia. Ada bayangan lelah di sana. Seperti orang yang menikmati hasil, tapi tahu betul bahwa semua ini bukan gratis. Ada harga yang belum dibayar, atau mungkin baru akan diminta. Kekayaan itu memang datang terlalu cepat, terlalu mulus. Dan di kampung kecil seperti itu, hal-hal semacam ini jarang dianggap kebetulan. Orang-orang mulai menghitung waktu, mengingat perubahan, menghubungkannya dengan malam mula melapak yang tak pernah tutup, dengan bau anyir yang sesekali muncul, dengan tatapan kosong Pak Asep yang makin sering terlihat. Ia menikmati fase senang itu. Tidak bisa disangkal, hidupnya membaik, kebutuhannya tercukupi, dan namanya makin dikenal. Tapi di balik senyum singkat dan jawaban datarnya, warga mulai merasakan satu hal. Kekayaan yang datang secepat ini biasanya tidak sabar. Ia selalu datang bersama sesuatu yang lain, dan cepat atau lambat, sesuatu itu akan menagih bagiannya sendiri. Tidak ada yang pernah melihat ritual itu secara utuh. Tidak ada saksi yang berani memastikan. Semua hanya potongan cerita, serpihan pengakuan, dan kebetulan-kebetulan kecil yang jika disatukan membentuk gambaran yang tidak utuh, tapi cukup untuk membuat orang merinding. Warga hanya tahu satu hal. Sejak rezeki Pak Asep mengalir deras, kebiasaannya pun berubah. Pada malam-malam tertentu, Pak Asep menutup lapaknya lebih cepat. Bukan karena sepi, justru saat pembeli masih ada. Ia membereskan adonan dengan tergesa, wajahnya tegang. Jika ada yang protes, ia hanya berkata singkat, "Besok lagi." Tidak ada penjelasan. Malam-malam seperti itu biasanya bertepatan dengan hari yang oleh orang tua kampung dianggap tidak biasa. Malam yang seharusnya dihindari, atau justru dipilih. Ada yang pernah melihat Pak Asep membawa pulang adonan martabak dalam jumlah banyak. Bukan sisa dagangan, tapi adonan yang masih bersih, ditutup rapi. "Buat apa dibawa semua?" tanya seorang tetangga. Pak Asep tidak menjawab, hanya mengangguk singkat, lalu melangkah pergi. Sejak itu, muncul dugaan bahwa tidak semua adonan dituang ke wajan. Cerita paling sering terdengar datang dari arah kebun tebu di pinggir kampung, tempat yang jarang dilewati malam hari. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok Pak Asep berjalan ke sana sendirian, membawa bungkusan. Langkahnya cepat, kepalanya tertunduk, tidak seperti orang yang sedang mencari angin malam, tapi seperti orang yang punya janji. Jam segitu ngapain? Ke sana, entah. Tapi tiap kali habis dari sana, lapaknya makin ramai. Kalimat itu beredar tanpa suara tawa. Tidak ada yang menganggapnya lucu. Sejak kabar itu muncul, orang-orang mulai memperhatikan detail kecil di lapak martabak. Ada hari-hari ketika adonannya terlihat lebih kental, lebih pekat warnanya. Ada pula saat Pak Asep mencampur bahan sambil berbisik pelan. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tenggelam oleh bunyi wajan. Pernah seorang pembeli menatapnya lama, merasa ada yang aneh, tapi tak berani bertanya. "Pak, baca apa?" tanya seseorang suatu malam, setengah bercanda. Pak Asep berhenti sejenak. "Doa," jawabnya cepat. Jawaban itu tidak salah, tapi tidak juga meyakinkan. Yang paling membuat warga tidak nyaman adalah kebiasaan Pak Asep menatap adonan sebelum dituangkan. Seperti memastikan sesuatu sudah lengkap. Seperti menunggu tanda. Kadang ia menarik napas panjang,
Kadang wajahnya menegang, lalu adonan dituangkan, dan martabak pun jadi seperti biasa. Laris, habis, tak bersisa. Beberapa orang tua kampung mulai mengingatkan anak-anak mereka agar tidak terlalu sering membeli di sana. Bukan karena takut sakit, tapi karena firasat. Makanan juga bisa jadi perantara, kata seorang nenek. Pelan tapi tegas, ucapannya tidak disanggah, tapi juga tidak diikuti secara terbuka. Lapak Pak Asep terlalu ramai untuk banner-banner dihindari. Pak Asep sendiri semakin jarang terlihat santai. Di balik lancarnya dagangan, tubuhnya tampak sering lelah. Lingkar hitam di matanya makin jelas. Tangannya kadang gemetar saat mengaduk adonan, lalu berhenti sendiri seolah dikendalikan. Ia masih tersenyum pada pembeli, tapi senyum itu cepat hilang begitu ia menoleh ke wajan. Orang-orang mulai percaya, apapun yang membuat rezekinya deras, tidak berhenti bekerja di lapak. Ada proses lain, tempat lain, dan waktu lain yang disembunyikan. Ritual yang tidak pernah diceritakan, tapi terasa dampaknya. Sesuatu yang bercampur dengan adonan, bukan sebagai bahan, tapi sebagai janji. Dan setiap kali martabak itu matang dan dibagi ke tangan pembeli, warga Subang semakin yakin. Di balik rasa manis dan legit yang mereka nikmati, ada sesuatu yang ikut dipindahkan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terus mengikat Pak Asep pada kesepakatan yang tidak bisa ia hentikan begitu saja. Perubahan itu awalnya terasa kecil, nyaris tidak diperhatikan. Bukan sesuatu yang langsung menimbulkan kecurigaan. Hanya satu detail yang terasa janggal ketika diingat kembali. Anak Pak Asep yang paling kecil, yang dulu sesekali terlihat bermain di depan rumah atau ikut mengantar bapaknya ke lapak, perlahan menghilang dari pandangan warga. Tidak ada yang banner-banner bertanya pada awalnya. Di kampung, anak-anak sering berpindah-pindah tempat bermain, kadang menginap di rumah saudara. Tapi semakin hari, keberadaannya makin jarang terlihat. Pagi tidak, sore tidak, malam pun tidak. Seolah anak itu sengaja disimpan di balik pintu rumah. Udah lama ya nggak kelihatan anaknya Pak Asep, celetuk seorang ibu saat belanja. Iya, katanya lagi sakit, jawab yang lain. Entah yakin atau sekadar mengulang kabar, Pak Asep sendiri mulai berubah sikap. Jika dulu ia masih menyapa anak-anak yang lewat lapaknya, kini tatapannya sering menghindar. Saat ada anak kecil berdiri terlalu dekat, ia terlihat gelisah. Tangannya bergerak cepat, seolah ingin segera menyelesaikan pesanan dan membuat anak itu pergi. Pernah suatu kali, ia menegur agak keras, "Jangan main di sini." Nada suaranya membuat semua orang terdiam. Istrinya pun jarang terlihat. Kalaupun keluar rumah, langkahnya cepat, wajahnya tertunduk. Saat ditanya soal anaknya, jawabannya selalu singkat dan sama. Tidak ada senyum, tidak ada cerita tambahan. Seolah setiap pertanyaan adalah beban. Yang membuat warga mulai tidak tenang adalah perubahan suasana di sekitar rumah Pak Asep. Pada malam-malam tertentu, lampu rumahnya tetap menyala sampai larut. Tirai tertutup rapat. Tidak terdengar suara televisi, tidak pula suara anak bermain. Hanya sunyi yang terasa terlalu pekat untuk rumah yang seharusnya dihuni. Keluarga kecil. Ada yang mengaku pernah mendengar tangisan. Pelan, tertahan, seperti ditutup dengan tangan. Suara itu muncul sebentar, lalu hilang. Ketika diceritakan ke orang lain, sebagian menganggapnya angin malam. Tapi, suara yang sama terdengar lagi di malam berbeda. Dari arah yang sama. "Anaknya kenapa sih?" tanya seorang tetangga memberanikan diri. Pak Asep terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Lagi nggak enak badan." Nada suaranya datar, tapi rahangnya mengeras. Sejak itu, tidak ada yang berani bertanya lagi. Anak itu benar-benar dijauhkan. Tidak sekolah seperti biasa. Tidak terlihat saat hari besar. Tidak muncul saat ada acara kampung. Nama anak itu jarang disebut, seolah menghilang bersama kehadirannya. Warga hanya saling pandang ketika menyadari satu hal. Rumah Pak Asep semakin tertutup, semakin sunyi, tapi rezekinya tetap mengalir. Sebagian orang mulai menghubungkan ini dengan cerita-cerita lama tentang pesugihan, tentang syarat yang awalnya ringan, lalu semakin berat, tentang permintaan yang dimulai dari hewan, lalu naik ke sesuatu yang lebih berharga. Pikiran itu tidak diucapkan keras-keras, tapi cukup untuk membuat dada terasa sesak. Pak Asep terlihat makin sering melamun. Senyumnya jarang muncul. Saat melayani pembeli, gerakannya mekanis, seperti orang yang menjalankan kewajiban. Jika ada yang menyebut anak-anak, wajahnya langsung berubah. Seolah kata itu menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Dan sejak anak itu mulai dijauhkan dari warga, suasana kampung ikut berubah. Ada perasaan tidak enak yang menggantung, seperti menunggu sesuatu yang tidak ingin datang, tapi terasa semakin dekat. Orang-orang mulai sadar, fase senang yang dialami Pak Asep mungkin sedang menuju titik lain. Titik di mana rezeki tidak lagi sekadar memberi,
tapi mulai meminta. Puncaknya datang tanpa perayaan. Tidak ada pesta, tidak ada doa bersama, tidak ada kabar gembira yang diumumkan. Tapi semua orang tahu, hidup Pak Asep sedang berada di titik tertinggi yang pernah ia capai. Lapak martabaknya bukan lagi sekadar ramai, tapi seperti magnet. Orang rela antre lama, bahkan dari luar kecamatan. Ada yang sengaja datang malam-malam, hanya karena katanya, kalau belum makan martabak Pak Asep, belum sah ke Subang. Uang berputar cepat, terlalu cepat. Pak Asep membuka satu lapak tambahan, lalu menyusul rencana cabang lain. Bahan selalu berlimpah, tak pernah kekurangan. Ia terlihat mampu membeli apapun tanpa ragu. Namun anehnya, wajahnya justru semakin muram. Tidak ada euforia, tidak ada kebanggaan. Seperti orang yang sudah tahu, semua ini bukan hadiah, melainkan tahap terakhir. Beberapa orang yang cukup dekat mulai melihat perubahan fisik pada dirinya. Tubuhnya lebih kurus, pundaknya sering turun, dan matanya semakin dalam. Ia sering menarik napas panjang saat sendirian di lapak, seolah ada beban yang tidak bisa ia turunkan. Pernah suatu malam, seorang pelanggan lama berkata setengah bercanda, "Pak Asep sekarang mah udah sukses, tinggal nikmatin." Pak Asep terdiam lama sebelum menjawab. "Kalau semua bisa dinikmatin, iya," katanya pelan. Sejak itu, cerita tentang permintaan mulai beredar. Bukan cerita pasti, hanya dugaan yang disusun dari firasat. Orang-orang tua kampung mulai berani berbisik lebih terang. Pesugihan, kata mereka, tidak pernah berhenti di titik memberi. Ada masa di mana yang diminta lebih besar dari yang sebelumnya. Dan yang paling mahal, selalu yang paling dekat. Pak Asep mulai jarang pulang cepat. Ada malam-malam ketika ia duduk lama di depan lapak setelah semua beres, menatap wajan yang sudah dingin. Tangannya gemetar, seperti orang yang sedang menimbang keputusan. Beberapa kali terdengar ia bergumam sendiri. Kalimat pendek yang tidak jelas ujungnya, seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Di rumah, suasana semakin berat. Istrinya terlihat sering menangis diam-diam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Anak-anak yang lain dijauhkan, dititipkan ke saudara, dengan alasan sekolah atau liburan. Tinggal satu yang tersisa di rumah itu, yang paling jarang terlihat, yang paling sunyi keberadaannya. "Pak Asep, anaknya kok nggak pernah kelihatan?" tanya seorang tetangga. Mencoba biasa saja. Pak Asep mengangkat wajahnya perlahan. "Jangan ditanya," katanya singkat. Nada itu bukan marah, tapi putus. Sejak saat itu, warga mulai merasakan ada jarak yang semakin tebal. Bukan hanya antara Pak Asep dan lingkungan, tapi antara dirinya dengan sesuatu yang dulu ia kejar. Rezekinya melimpah, tapi ketenangannya hilang. Ia seperti orang yang terus dikejar waktu, padahal tidak ada yang tampak mengejarnya. Pada malam tertentu, lapaknya tutup total. Lampu mati, tidak ada pemberitahuan, tidak ada penjelasan. Malam itu terasa berbeda. Udara berat, sunyi terlalu dalam. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah di sekitar rumah Pak Asep. Lalu suara pintu tertutup lama. Setelah itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan. Justru sunyi yang membuat dada sesak. Keesokan harinya, Pak Asep kembali berjualan. Lebih pagi dari biasanya. Lapaknya bersih, rapi, dan martabaknya tetap laris, tapi wajahnya berubah total. Tatapannya kosong, lebih kosong dari sebelumnya. Senyumnya tidak pernah muncul lagi, seolah sesuatu telah selesai. Tapi bukan dengan cara yang benar. Orang-orang mulai menghindari menyebut satu kata yang terus mengendap di kepala mereka, tumbal. Kata itu tidak diucapkan, tapi terasa di setiap tatapan, di setiap obrolan yang terhenti mendadak, di setiap orang yang melewati lapak Pak Asep dengan perasaan tidak nyaman. Puncak kekayaan itu memang nyata. Pak Asep mendapatkan semua yang dulu ia inginkan. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu yang paling berharga menghilang dari hidupnya. Dan sejak malam itu, warga Subang yakin, apapun yang memberi rezeki pada Pak Asep, telah menerima bagiannya. Dengan cara yang tidak pernah ingin mereka dengar secara lengkap, tapi cukup untuk membuat mereka paham. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa meminta bayaran, tidak ada teriakan, tidak ada pencarian besar-besaran. Bahkan tidak ada pengumuman kehilangan yang ditempel di tiang listrik atau dibagikan dari tangan ke tangan. Hilangnya anak itu terjadi begitu saja. Pelan, nyaris sopan. Seolah keberadaannya memang tidak pernah ingin dicatat sejak awal. Warga baru benar-benar sadar beberapa hari kemudian. Saat seseorang bertanya, setengah refleks, "Anaknya Pak Asep yang kecil kemana ya?" Pertanyaan itu melayang di udara lebih lama dari biasanya. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa orang saling pandang, mencoba mengingat terakhir kali mereka melihat anak itu. Tidak ada yang yakin, tidak ada yang berani memastikan.
Rumah Pak Asep tetap tertutup. Tirai masih rapat. Lampu malam tetap menyala, tapi tidak seterang dulu. Tidak terdengar suara anak. Tidak ada mainan di halaman. Jika ada yang lewat pagi-pagi, suasananya terasa seperti rumah kosong yang lupa ditinggalkan. Tapi Pak Asep masih ada. Istrinya masih terlihat sesekali. Hanya satu yang benar-benar hilang. Katanya anaknya dititipin ke saudara. Ujar seseorang, mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi, ke mana? Enggak tahu. Jauh, katanya. Kata jauh itu terdengar seperti penutup, bukan jawaban. Yang paling mengganggu warga adalah tidak adanya reaksi. Tidak ada kesedihan yang ditunjukkan keluar. Tidak ada kepanikan. Pak Asep tetap berjualan seperti biasa. Bahkan lebih tertib, lebih rapi. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Seolah satu bagian hidupnya telah dipindahkan ke tempat lain. Dan ia memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Namun bagi mereka yang jeli, perubahan itu justru terasa menakutkan. Wajah Pak Asep tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Tidak ada kebimbangan. Tidak ada ragu. Yang ada hanya kehampaan. Tatapan matanya lurus, kosong. Seperti orang yang sudah melewati titik paling sulit dan tidak lagi merasakan apa-apa. Seorang tetangga pernah memberanikan diri bertanya langsung pada istrinya. Suaranya pelan, hampir berbisik. Anaknya kemana teh? Istrinya menunduk lama. Terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. Udah nggak ada, jawabnya akhirnya. Tidak ada tangis. Tidak ada penjelasan lanjutan. Hanya kalimat itu. Lalu pintu ditutup perlahan. Sejak hari itu, tidak ada yang berani bertanya lagi. Di kampung, kabar seperti ini tidak menyebar dengan cepat tapi menyusap. Dari satu hati ke hati lain. Dari tatapan ke tatapan. Orang-orang mulai menyusun cerita mereka sendiri. Mencoba mengisi ruang kosong dengan dugaan yang paling masuk akal. Sekaligus paling menakutkan. Beberapa orang mengingat kembali malam ketika lapak Pak Asep tutup total. Malam yang sunyinya terasa aneh. Malam yang tidak ingin dibicarakan siapapun secara detail. Semua potongan itu kini tersambung. Meski tidak ada yang ingin mengakuinya secara terang-terangan. Anak itu tidak pergi. Anak itu tidak dipindahkan. Anak itu selesai. Sejak saat itu, ada perubahan halus di sekitar lapak martabak. Pelanggan tetap masih datang, tapi tidak lagi lama-lama. Beberapa orang mengaku merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya. Ada yang bilang, saat menunggu martabak matang, ia seperti mendengar langkah kecil di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapapun. Perasaan aja kali, kata mereka pada diri sendiri. Tapi perasaan itu datang ke banyak orang. Dengan cara yang sama, Pak Asep tidak pernah menyinggung soal anaknya. Tidak pernah terlihat berduka, tapi juga tidak pernah terlihat lega. Ia menjalani hari-harinya seperti mesin yang bekerja sesuai fungsi. Jika ada yang mencoba menyebut kata anak, wajahnya langsung menegang. Bukan marah, tapi seperti ada luka yang tidak boleh disentuh. Warga mulai menghindari rumahnya saat malam. Jalanan di depan lapaknya tetap dilewati, tapi langkah dipercepat. Orang-orang memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena merasa terlalu kecil untuk ikut campur dalam sesuatu yang sudah melampaui batas manusia biasa. Hilangnya sang anak tidak pernah dicatat sebagai peristiwa resmi. Tidak ada arsip, tidak ada saksi. Hanya ada kekosongan yang ditinggalkan. Dan satu keluarga yang berubah selamanya. Dan di antara bau manis martabak yang masih mengepul setiap malam, warga Subang tahu satu hal yang tidak pernah mereka ucapkan keras-keras. Ada harga yang sudah dibayar, dan ada yang tidak akan pernah kembali. Meski lapak itu terus buka, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bau itu tidak datang tiba-tiba, dan tidak pula pergi dengan cepat. Ia hadir pelan, menyelinap di antara aroma mentega dan coklat, bercampur tanpa pernah benar-benar menyatu. Awalnya hanya samar, seperti angin yang membawa sisa bau besi. Tapi semakin sering lapak martabak itu buka, semakin jelas pula keberadaannya. Bau anyir yang tidak pernah benar-benar hilang. Pelanggan pertama yang menyadarinya mengernyitkan dahi, lalu menoleh ke sekitar. Kok baunya gini ya, gumamnya. Lebih pada diri sendiri. Temannya mengangkat bahu. Mungkin selokan. Mereka tetap menunggu martabak matang. Tetap membayar. Tetap pulang. Tapi bau itu ikut terbawa dalam ingatan. Hari-hari berikutnya, cerita itu mulai terdengar lagi. Dari orang berbeda, dengan kalimat yang hampir sama. Bau aneh, menusuk sebentar, lalu hilang. Kadang muncul saat wajan dipanaskan, kadang saat martabak diangkat. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuat orang sadar. Ini bukan kebetulan. Pak Asep seolah tidak mencium apapun. Ia tetap bekerja seperti biasa. Mengaduk adonan, menuang,
membalik, wajahnya datar. Tidak ada reaksi saat seseorang menggabas-gaibaskan tangan di depan hidung. Jika ditanya, jawabannya singkat, biasa aja. Tidak defensif, tapi juga tidak peduli. Yang membuat warga semakin gelisah adalah bau itu tidak hanya tercium di lapak. Beberapa orang mengaku menciumnya di sekitar rumah Pak Asep, terutama malam hari. Bau yang sama, tapi lebih pekat. Seperti darah yang lama terpapar udara. Seorang tetangga pernah menutup hidung saat lewat, lalu mempercepat langkah. Ia tidak berhenti, tidak menoleh, hanya ingin segera menjauh. Bau apa sih? Tanya seseorang di pos ronda. Jangan ditanya, jawab yang lain pelan. Kayak bau rumah sakit. Tapi bukan, kalimat itu menggantung, dan tidak ada yang berani menambahkan. Anehnya, meski bau itu mengganggu, lapak martabak Pak Asep tetap ramai. Seolah ada dua hal yang bekerja bersamaan. Satu membuat orang tidak nyaman, satu lagi membuat mereka terus datang. Beberapa pelanggan bahkan mengaku, rasa martabak justru terasa lebih kuat sejak bau itu sering muncul. Lebih legit, lebih berat di lidah. Enak sih, tapi aneh, kata seorang pelanggan. Aneh? Kenapa? Enggak. Habis makan, perasaan jadi nggak enak. Bau anyir itu juga membawa efek lain. Suasana di sekitar lapak terasa berbeda. Udara lebih pengap, meski malam dingin. Api kompor kadang membesar sendiri, lalu mengecil tanpa sebab jelas. Pernah suatu malam, bau itu muncul sangat kuat, sampai seorang pembeli muntah di pinggir jalan. Pak Asep hanya menoleh sekilas, lalu kembali ke wajan. Sejak saat itu, cerita-cerita lama kembali diingat. Tentang pesugihan yang menggunakan bau sebagai tanda, tentang janji yang sudah ditepati, tapi masih menyisakan jejak. Orang-orang tua kampung mulai menghindari area itu saat malam tertentu. Mereka bilang, bau itu bukan sekadar sisa, tapi pengingat. Ada pula yang mengaku mendengar suara langkah kecil saat bau itu muncul, seperti kaki telanjang di lantai semen. Pelan, berulang, lalu berhenti mendadak. Ketika ditanya lebih lanjut, orang itu memilih diam. Nggak usah dibahas, katanya. Takutnya malah makin keinget. Pak Asep sendiri semakin terlihat jauh. Bau itu seolah tidak lagi mengganggunya. Ia hidup berdampingan dengannya, seperti orang yang sudah kebal. Kadang ia menarik napas dalam-dalam, seolah memastikan bau itu masih ada. Kadang ia menutup mata sejenak sebelum menuang adonan, lalu bekerja tanpa ekspresi. Warga mulai percaya, bau anyir itu tidak berasal dari lapak, bukan dari bahan, bukan pula dari lingkungan. Bau itu datang dari sesuatu yang tidak pernah pergi, sesuatu yang sudah terikat di sana. Setiap malam, saat lapak dibuka, bau itu ikut keluar. Setiap pagi, saat lapak ditutup, bau itu seolah menunggu. Dan selama martabak Pak Asep masih dijual, bau anyir itu akan tetap ada, menjadi saksi yang tidak bisa dibungkam. Penanda bahwa ada harga yang sudah dibayar, tapi jejaknya tidak bisa dihapus. Tidak peduli seberapa manis aroma yang coba menutupinya, bau itu selalu kembali, pelan, menusuk, dan mengingatkan siapapun yang menciumnya, bahwa sesuatu di tempat itu tidak pernah benar-benar selesai. Waktu terus berjalan, seperti tidak pernah peduli pada apa yang sudah terjadi. Hari berganti, musim berganti, dan lapak martabak itu masih berdiri di tempat yang sama. Papan sederhana masih terpasang, kompor masih menyala setiap sore, dan wajan itu masih digunakan seperti dulu. Bagi orang luar, tidak ada yang berubah. Martabak masih dijual, rasa manisnya masih dicari. Antrean masih terbentuk, meski tidak lagi sepanjang dulu. Tapi bagi warga sekitar, suasananya tidak pernah kembali sama. Nama Pak Asep masih disebut, tapi tidak dengan suara keras. Ia bukan lagi bahan obrolan ringan, melainkan nama yang diucapkan cepat, lalu diakhiri dengan diam. Jika ada orang baru bertanya, martabak enak di sini yang mana? Warga lama saling pandang. Ada yang menunjuk lapak itu tanpa berkata apa-apa, ada pula yang memilih mengalihkan pembicaraan. Pak Asep sendiri tetap berjualan, lebih pendiam dari sebelumnya. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya makin kurus, gerakannya rapi, nyaris tanpa emosi. Ia tidak lagi menatap pembeli, hanya fokus pada wajan dan adonan. Jika ada yang mencoba mengobrol, ia menjawab seperlunya, lalu kembali diam. Anak itu tidak pernah disebut lagi. Tidak ada yang berani menanyakan. Tidak ada yang berani mengingat terlalu dalam. Keheningan seolah menjadi kesepakatan bersama. Warga tahu, ada hal-hal yang jika diungkit, hanya akan membawa rasa tidak tenang. Sesekali, bau anyir itu masih muncul. Tidak sekuat dulu, tapi cukup untuk membuat orang berhenti bicara sejenak. Pada saat-saat seperti itu, beberapa pelanggan memilih pergi meski pesanannya belum jadi. Yang lain bertahan, menunduk, menunggu cepat-cepat. Tidak ada yang berlama-lama,
Ada pula cerita bahwa pada malam tertentu, lapak itu seperti dijaga, bukan oleh orang, tapi oleh suasana. Udara terasa lebih berat, lampu tampak lebih redup, dan suara wajan terdengar lebih nyaring. Orang-orang yang lewat akan mempercepat langkah, tanpa sadar, seolah tubuh mereka tahu, tempat itu tidak untuk disinggahi terlalu lama. Pak Asep tidak pernah pergi dari lapak itu, seolah hidupnya sudah menyatu di sana. Rezekinya masih ada, cukup untuk bertahan, tapi tidak lagi melimpah seperti dulu. Ada yang bilang, ini adalah sisa. Ada pula yang percaya, ini adalah hukuman yang halus. Tetap hidup, tetap bekerja, tapi tanpa kehangatan. Bagi warga Subang, kisah ini akhirnya menjadi pelajaran yang tidak pernah ditulis. Tidak ada kesimpulan resmi, tidak ada kebenaran yang diakui bersama. Hanya perasaan bahwa sesuatu pernah terjadi, dan dampaknya masih terasa hingga sekarang. Martabak itu masih dijual setiap malam. Anak-anak baru masih mengenal rasanya. Orang luar masih memujinya. Tapi bagi mereka yang tahu ceritanya, setiap gigitan membawa ingatan lain. Ingatan tentang kekayaan yang datang terlalu cepat. Tentang malam-malam sunyi. Tentang satu nama kecil yang hilang tanpa jejak. Dan itulah yang tersisa dari kisah Pak Asep. Bukan kemewahan, bukan kejayaan, melainkan ketakutan yang halus. Ketakutan yang hidup dalam bisik-bisik, dalam bau yang sesekali muncul, dalam tatapan kosong seorang pedagang yang terus berdiri di balik lapaknya. Di Jegat Dimit, kisah seperti ini tidak pernah benar-benar berakhir. Selama lapak itu masih buka, selama martabak masih dibalik di atas wajan, cerita ini akan terus hidup. Bukan sebagai peringatan yang diteriakan, tapi sebagai bisikan yang membuat siapapun yang mendengarnya menunduk dan berpikir dua kali. Karena ada rezeki yang tidak membawa berkah, dan ada harga yang dibayar bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan.